Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang balance scorecard dengan saya Kizalna Naswa dengan nomor induk mahasiswa 2021 0080 174. Nah, di balance scorecard ini ada beberapa sub yang akan kita bahas, yaitu ada definisi, fungsi, dan dari fungsi ini akan ada subnya lagi, subjudulnya lagi. Maka selanjutnya kita akan pertama-tama kita akan membahas tentang definisi dari balance scorecard. Nah, balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard ini berasal dari dua subkata, yaitu balance yang artinya berimbang atau seimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kerja eksekutif. Dengan BSC ini, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Nah, dengan adanya BSC ini sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan. Nah, agar nantinya kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Nah, balance scorecard ini atau BSC memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk perpindahan dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru, yang mana hasil balance scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Balance scorecard akan menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian ukuran koheren dalam 4 perspektif yang berimbang tentunya ya. Selanjutnya, balance scorecard menurut Kaplan dan Norton dalam Cipayung pada tahun 2009 menyatakan bahwa suatu kerangka kerja untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan, yaitu ukuran kinerja finansial masa depan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan juga pertumbuhan. Diturunkan dari proses penerjemahan strategi perusahaan yang dilaksanakan secara eksplisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang nyata. Sedangkan menurut Mulyadi tahun 2015, balance scorecard adalah metode alternatif yang digunakan perusahaan untuk mengatur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan, namun meluas ke kinerja non-keuangan seperti perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa balance scorecard ini merupakan suatu alat pengukur kerja yang terdiri dari 4 perspektif untuk menilai kinerja perusahaan dari segi keuangan dan non-keuangan. Jadi, balance scorecard ini tidak hanya keuangan, namun juga ada non-keuangannya. Selanjutnya ada fungsi balance scorecard. Nah, di sini akan banyak sekali pembahasan atau sub-sub pembahasan yang lumayan banyak sekali. Jadi, fungsi balance scorecard ini pada awalnya hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan. Kemudian, yang sudah tadi saya jelaskan, meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selain itu, balance scorecard memiliki fungsi. Nah, fungsinya ini apa? 1. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk
menjalankan bisnis. Yang selanjutnya ada alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki atau SWOT yang dimiliki. Yang selanjutnya sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang terakhir sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Nah, BSC ini bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas. Nah, kalau tadi kita sudah membahas ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama tadi ada perspektif keuangan atau financial perspektif. Dalam balance BSC ini merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return of investment, atau economic value add. BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan ketambahan kekayaan. Nah, peningkatan pos customer melalui peningkatan revenue, peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness, aktivitas produk sehingga terjadinya peningkatan laba.